Pola kalimat yang pertama, subjek, to be, dan komplement. Komplement itu bisa berupa noun atau kata benda, bisa berupa adjektif atau kata sifat, dan juga bisa berupa gerund atau kata kerja verb yang dijadikan noun atau gerund. Contoh yang pertama ada ibuku adalah seorang dokter. Kalau di bahasa Inggris kan menjadi my mother sambil is nunjuk. My mother. Tunjuk. My mother is a doctor. Ya, terus. Subjeknya my mother, to be-nya is, a doctor adalah komplement yang berupa noun. Contoh yang kedua ada kucing itu sangat lucu. Sambil tunjuk. The cat. Sambil nunjuk the cat. The cat is so cute. Kucing sebagai subjek, is sebagai to be, dan sangat lucu atau so cute sebagai komplement yang berupa adjektif. Berikutnya. Film ini sangat membosankan. The film. Sambil tunjuk ini. Film ini. The film langsung. The film was so boring. Yeah. Film ini sebagai subjek, this film was sebagai to be, dan so boring sebagai komplement yang berupa gerund. Oh, was so boring. Oh, bukan gerund. The film was so boring. Itu boringnya bukan gerund. Sama nggak dengan the film is interesting? Sama, berarti interesting itu bukan gerund. Tapi apa? Kata? Sifat. Jadi, terus. Yang keempat, kue kami masih banyak. Sambil tunjuk my. Our cakes is still a lot. Okay. Our cake sebagai subjek, is still sebagai to be. Is saja, Is sebagai to be, dan still a lot sebagai. Stillnya nggak usah. Dan a lot sebagai komplement berupa adjektif. Lalu contoh yang terakhir ada bunga yang kamu beri, the flower that you gave me. Sudah itu have been. Itu Pak, ditunjuk nih, the flower you gave me. The flower you gave me has been growing. Ya, telah apa? Tumbuh. Oh, itu kalau ini kata kerja. Grow kan kata kerja. Berarti ganti aja. Has been layu misalnya. Layu itu apa? Has been fake layu. Oh. Gitu ya, layu. Atau has been telah menguning. Ramati juga boleh. Has been dead. Dead ya. Oke, berikutnya. Oh ya, masih ini diperdalam. Cari sebuah kalimat dengan pola ini yang to be-nya misalnya berubah will be. Coba. Misalnya kalau yang pakai will be dalam bahasa Indonesia, saya akan menjadi dokter. Ya, Kalau dalam bahasa Inggris menjadi I itu subjek, will be itu to be, dan dokter itu komplement yang berupa noun. Ya, oke ya. Terus sekarang buat satu milih ya yang positif, kemudian dibuat negatif, kemudian dibuat pertanyaan. Bebas. Yang mana dulu yang paling mudah? Saya memilih kalimat ibuku adalah seorang dokter. Inggris. Dalam bahasa Inggris untuk positifnya, my mother is a doctor. Negatifnya, my mother is not a doctor. pertanyaannya, Is my mother is a doctor? ulangi. Is my mother a doctor? Iya, bukan double ya. Terus pola berikutnya. Pola berikutnya ada subjek, to be, dan verb 3. Ini menunjukkan kalimat kata kerja pasif. Misalnya dalam bahasa Indonesia, buku dipajang di toko. Dalam bahasa Inggris, the book was displayed in the store. The book itu sebagai subjek, was
sebagai to be, dan displayed itu sebagai verb 3. Ya. Lalu ada susu diminum kucing. The milk was Drunk was drunk by by a cat. by the cat. By the cat. The milk itu sebagai subjek, was itu sebagai to be, dan drunk itu sebagai verb 3. Lalu yang terakhir ada gaun yang cantik itu dipakai adikku. Gaun yang cantik kalau dalam bahasa Inggris, that beautiful gown itu sebagai subjek, dipakai itu was being, Was apa? Well worn. was being worn, Was worn. was itu sebagai to be, dan worn itu sebagai verb 3. Ya, dan kalau pengen lebih konkret dikasih waktunya. Misalnya was worn yesterday. Was Oh, worn by Aminah yesterday. Artinya apa? Memang lampu betul-betul dipakai kemarin. Terus kalau sekarang yang pakai is, coba yang pakai is belum ada. yang pakai is Ya gini aja, buku itu dibaca oleh siswa tiap hari deh. Buku the book sambil nunjuk is is read read by by the student every day. gitu ya. Kemudian to be di situ juga bisa bentuknya continuous, bisa juga bentuknya future. Coba yang future, yang will be. Ya, susu itu akan diminum kucing. The milk will be drunk by the cat. Oke, good. Kemudian yang pakai has been, bisa nggak? Bacanya apa? Telah di. Contoh susu itu telah diminum kucing. The milk Sambil tunjuk the milk has been drunk by the cat. Ya. Kemudian kalau sedang, bisa nggak? Pasif itu sedang. Bisa. Susu itu sedang diminum oleh kucing. Apa bahasa Inggrisnya? Siapa tahu? Bisa. Bisa? Sedang. The milk The milk sedang diminum. is being drunk Ya, is being drunk. by the cat. Ya, gitu ya. Oke, sekarang yang berikutnya. Yang ini dulu Pak. Oh ya, yang positif negatif pertanyaan. Pilih yang mana yang paling mudah. Yang nomor 1. Buku dipajang di toko. Bahasa Inggrisnya, the book is displayed in the store. Ya, sekarang negatifnya. The book is not displayed on the store. Ya, sekarang pertanyaannya. Is the book displayed in the store? Ya, boleh ditambahi setiap hari ya, karena present. Is the book played in the store every week, every day? Nah, sekarang berikutnya. Pola mana? Pola ketiga ada it, to be, adjective or noun, to, dan verb 1. Ya, Indonesianya. Contohnya, saatnya, waktu untuk tidur. Dalam Inggrisnya. bahasa Sambil ditunjuk. Inggris, It it is time to Oh, sleep. time-nya nunjuk noun. Oh, it Kenapa is time noun? Karena time itu kata benda. Jadi bukan adjective. Ulangi lagi. It is time to sleep. Ya. Terus. Lalu contoh kedua, sulit bagiku untuk bertemu denganmu. Ya. Dalam bahasa Inggris jadi, it is difficult to meet you. For me to meet you. Ya, boleh tambah for me to meet you. Terus ada lagi. Nah, sekarang positif negatif pertanyaan. Bebas yang mana? Contohnya saatnya waktu untuk tidur. Dalam bentuk positif, it is time to sleep. Dalam bentuk negatif, is it time to sleep yet? Terus Dalam bentuk pertanyaan, is it time? Oh, yang tadi pertanyaan Pak, Iya. maaf salah. dan Lalu negatif. sekarang bentuk negatif, it is not time. time to sleep Ya, yet. terus kalimat berikut. Lalu pola kalimat berikutnya ada subjek, verb, dan objek. Contoh dalam bahasa Indonesia, ketika dia datang, Atia telah menulis novel selama 30 menit. Ya. Dalam bahasa Inggris, when he came, Atia has been writing a novel
for 30 minutes. Oh, bukan has been, tapi had been. Has been. Had been. Had been. Had been writing. Ya. Jadi sedang tapi di waktu lampau. Oh, Ya, ketika dia datang, saya sudah sedang. Sudah itu karena sudah mulai, sedang karena sedang mulai, sedang dilakukan. Had been. When he came, when he came, ya, I had been. I had been writing a novel for 30 minutes. Ya, oke. Terus berikutnya, Kalimat kedua, ibu membuat kue keju yang sangat enak. Bahasa Inggrisnya, mother is making a cake that a cheesecake that's so delicious. Ya, oke. Mother itu sebagai subjek, making itu sebagai verb, dan objeknya adalah cheesecake. sekarang buat kalimat positif, negatif, pertanyaan. Klik positifnya dari situ tadi salah satu. Contohnya yang nomor 2, ibu membuat kue keju yang sangat enak. Dalam bentuk positif, mother making a Kalau cheesecake. pakai is ya is making. Mother is making a cheesecake that's so delicious. English, Bentuk negatifnya, ya negatifnya mother. mother is not making a cheesecake that's so delicious. Pertanyaannya, Is mother making a cheesecake that's so delicious?